Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di podcast horor Gelap Gulita. Malam ini kita akan melanjutkan sebuah thread yang berjudul Ngunduh Jiwo, karya Mas Restu Wiraatmaja. Kali ini kita sudah memasuki part ke-10. Bagi yang ingin baca langsung ceritanya, saya lampirkan linknya di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja. Tanpa berlama-lama, pasang headset kalian, tutup pintu, matikan lampu, dan mari kita mulai. Karma buruk di malam bulan pengantin. Desa Wongso. Dini mulai membuka matanya lebar-lebar. Ia menatap cermin yang ada di hadapannya. Kali ini ia sengaja melanggar segala perintah yang diberikan oleh calon mertuanya itu untuk memakan bunga melati yang tinggal tersisa beberapa butir saja. Ia juga sengaja tidak merawat wajah dan juga rambutnya. Entah mengapa, kali ini pikirannya hanya tertuju kepada kedua orang tuanya. Ia tidak memperdulikan pernikahannya esok hari. Seandainya dunia bisa diputar kembali, mungkin Dini akan menghabiskan waktunya hanya untuk kedua orang tuanya. Ia sudah termakan dengan omongan manis bagus yang selama ini menjadi orang yang sangat dipercayainya. Hatinya sudah benar-benar kecewa. Semenjak saat itu, Dini tidak menyangka jika pernikahannya adalah pernikahan yang diperalat untuk kepentingan tertentu. Benar kata ibunya, Dini harus merelakan orang yang menurutnya sangat mencintainya. Namun, orang itu sendirilah yang akan menjadi sumber rasa sakit yang sangat besar. Dini mulai merasakan hal tersebut manakala dirinya melihat dengan jelas dua orang yang dikenalinya sedang bermesraan. Sembari memandangi cermin, Dini telah mengumpulkan 3 sisir yang 2 dari ketiganya didapatkan di tempat Biimah. Jika memang apa yang dikatakan oleh ibunya benar, maka ia akan melakukan apapun demi membatalkan semua ritual yang akan dilakukan oleh orang-orang yang telah memperalat dirinya. Mana yang lebih menyakitkan nantinya? Dipatahkan oleh cinta atau terbunuh karena melanggar tulah? Ucap Dini. Perlahan tatapannya berubah, layaknya menjadi seorang wanita psikopat yang siap membunuh calon suaminya. Rasa sakit hatinya tidak bisa tergantikan dengan apa yang ia rasakan saat itu juga. Menurutnya, kesalahan terbesar dalam hidupnya adalah terlalu mempercayai orang yang seolah-olah telah mencintainya dengan tulus. Padahal, sejatinya orang yang mencintainya adalah orang yang tidak pernah menyembunyikan 2 perasaan dalam satu hati. Langkah kakinya kini menuju ke ruangan ibunya, Ibu Sri. Ia sadar penderitaan yang terjadi terhadap ibunya oleh sebab perbuatan dari calon mertuanya itu. Sudah berada di ujung tanduk pada bulan pernikahan, keraguan Dini semakin memuncak. Ia sama sekali telah dibodohi oleh gemerlap manis perkataan bagus yang telah menodai ketulusan cintanya. Ia juga merasa telah menjadi anak yang durhaka karena tidak mengikuti segala perintah yang dilakukan oleh orang tuanya saat itu. Sembari menengok ibunya yang masih terbujur kaku di kamar, Dini tersenyum menghadap ke arah jendela kamar ibunya. Ia kali ini tidak bisa diperdaya lagi. Wanita yang terlahir dengan rasa sakit akan menjadi seorang wanita
yang dipenuhi dengan dendam dan karma. Dan hal ini digambarkan langsung oleh Dini yang saat itu menatap dunia bagaikan sebuah panggung drama yang dimainkan oleh orang-orang besar. Ia hanyalah pemeran pengganti yang ketika sudah tidak lagi menarik, maka akan diganti oleh pemain lainnya yang secara kebutuhan lebih dibutuhkan dibandingkan dengannya. Dunia itu kejam ya Bu. Kita ini orang biasa, terlahir sebagai keluarga petani yang tidak kaya dan juga tidak miskin. Namun orang-orang yang memiliki tanah bertuah dan harta yang melimpah seolah-olah menjadi Tuhan dalam satu hari untuk memperdaya orang-orang seperti kita. Layakkah kita menjadi manusia yang terpinggirkan dengan garis penghinaan seperti ini? Ia kemudian menuju ke ranjang ibunya, mengelus rambut Ibu Sri secara perlahan. Lalu tidak berselang lama, Dini meneteskan air mata hingga terjatuh tepat di pipi ibunya. Andaikan aku menuruti apa kemauan ibu, maka aku tidak akan membuat ibu semenderita ini. Melati dan sisir terkutuk itu adalah dua benda yang nantinya akan menjadi karma bagi keluarga iblis itu, Bu. Aku siap mengorbankan semuanya untuk mengganti nyawa-nyawa orang yang sudah melayang dengan sia-sia di bulan pengantin ini. Dini harus tetap kuat. Ia kembali mengusap air matanya dan bertindak seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa untuknya saat ini. Ia menyanggul rambutnya yang sudah berantakan dan beranjak pergi dari kamar ibunya. Akan tetapi, tanpa disadari oleh Dini, Ibu Sri ternyata mendengar semua apa yang dikatakan oleh anaknya itu. Hati kecil anaknya telah terketuk. Kini Dini telah menemukan jalan kehidupannya dan telah mengetahui langkah selanjutnya untuk bisa menyelesaikan permasalahan kompleks yang sedang dihadapinya saat ini. Rumah Mbah Suryani. Kini kekecewaan terbesar benar-benar tergambarkan di raut wajah Ustadz Sumantri. Entah mengapa hatinya begitu terkikis mendengar asumsi dari Ibu Sumi yang sangat sesuai dengan logika terkait dengan harta kekayaan tersembunyi yang dimiliki oleh Mbah Sur. Aku bahkan curiga dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Ngunduh jiwo tercipta bukan tanpa alasan. Bisa jadi ada penggeraknya. Aku tidak yakin jika hanya Bunda Melati saja yang menjadi sosok utama dalam panggung persembahannya. Jelas Ibu Sumi. Lagi dan lagi Ibu Sumi seperti memberikan banyak asumsi yang tidak masuk akal. Namun jika dipikir secara logika, memang benar adanya. Ibu Sumi, selayaknya orang yang bertugas memandikan jenazah, telah mengetahui tanda-tanda jenazah yang meninggal dengan meninggalkan banyak sekali urusan di dunianya. Hal ini menjadikan keraguan besar terkait dengan apa yang sudah terjadi selama ngunduh jiwa itu diciptakan. Hal yang seharusnya tidak ditemukan dalam pencariannya, kini terkuak dengan sendirinya. Selama ini kita hanya mencurigai Bunda Melati yang notabene sebagai penggerak dari Ngunduh Jiwo. Akan tetapi kita tidak pernah mencurigai suaminya. Sekarang aku ingin bertanya kepada Mbah Sur, di manakah suami dari Bunda Melati? Tanya Ibu Sumi. Mbah Sur tiba-tiba terkejut mendapatkan pertanyaan semacam itu. Raut wajahnya tiba-tiba saja berubah manakala Ibu Sumi melemparkan pertanyaan yang tidak diduga-duga sebelumnya. Suami dari Bunda Melati? Tanya Mbah Sur.
Apakah ketika di hari pernikahan Rahayu dia datang? Atau memang sengaja disembunyikan oleh Bunda Melati? Tanya Ibu Sumi. Ibu Sumi melihat dengan jelas keraguan yang tertanam dalam wajah Mbah Sur. Keraguan yang tercipta membuat mulutnya sulit mengatakan kejujuran di hadapannya. Kedua tangan dari Mbah Sur juga bergetar, seperti sedang menenangkan dirinya sendiri untuk bisa memilih dan memilah kalimat yang berada di kepalanya, agar jawabannya tidak menimbulkan kecurigaan terhadap pertanyaan yang dilontarkan oleh Ibu Sumi. Mengenai itu, ucap Mbah Sur. Mengenai itu, ucap Ustadz Sumantri yang menunggu jawaban jujur dari mulut Mbah Sur. Ibu Sumi tersenyum. Ia sudah tahu jawaban apa yang ingin dikatakan oleh Mbah Sur lewat dengan penggambaran wajah dari Mbah Sur yang penuh ketakutan. Apakah ada pantangan tertentu terhadap orang yang sudah terikat dengan perjanjian dari ritual ngunduh jiwa itu sendiri? Tanya Ibu Sumi. Tiba-tiba Mbah Sur langsung bersujud tepat di kaki Ibu Sumi. Ia memohon-mohon kepada Ibu Sumi untuk tidak melanjutkan pembongkaran dari ritual ngunduh jiwa ini lebih dalam. Nyalinya benar-benar menciut tatkala Ibu Sumi berhasil membongkar secara perlahan terkait dengan fakta yang ada di dalam ritual tersebut. Aku mohon kau jangan lebih dalam untuk turut serta dalam hal ini. Aku tidak ingin hal-hal yang mengerikan akan terulang kembali, jelas Mbah Sur kepada Ibu Sumi. Ibu Sumi kemudian melepaskan kedua tangan Mbah Sur yang memohon-mohon sembari memegangi kedua kakinya dengan sangat kencang agar Ibu Sumi tidak melanjutkan pembongkaran lebih dalam terkait dengan ritual ngunduh jiwa. Mbah, ucap Ibu Sumi. Ibu Sumi mencoba menegakkan kembali dagu Mbah Sur yang sudah merendah. Secara usia, Mbah Sur jelas lebih tua dari Ibu Sumi. Akan tetapi, terkait dengan kebodohan dalam memilih jalan hidup, Mbah Sur adalah salah satu dari orang-orang yang sengaja menerjunkan diri ke dalam sumur penuh dengan kerikil tajam dibanding ia menjatuhkan diri ke dalam ranjang tidur berisi bantal-bantal empuk yang membuat tubuhnya menjadi nyaman. Hidupmu tinggal hanya dalam hitungan tahun lagi. Tanahmu yang begitu luas tidak menjamin sisa kuburmu diringankan. Aku bisa mengatakan seperti ini karena dosamu sangatlah besar. Kau telah menjual anakmu sendiri, lalu menjadikan masa tuamu penuh dengan gemerlap harta yang sejatinya telah menyeretkanmu ke dalam neraka dunia, ucap Ibu Sumi sembari tersenyum ke arah Mbah Sur. Ustadz Somantri terkejut dengan kalimat indah yang baru saja dilontarkan oleh Ibu Sumi. Menurutnya, perkataan itu benar-benar telah menunjukkan jati diri dari Mbah Sur yang sudah berada di ambang penyesalan. Seharusnya hari ini kau pergi ke masjid untuk mendengarkan pesan-pesan kematian dan menanamkan banyak ladang pahala. Akan tetapi, potong Ibu Sumi. Mbah Sur hanya menyimak setiap kalimat yang dilontarkan oleh Ibu Sumi yang sudah berlaga layaknya orang tua yang sedang memberikan nasihat kepada anaknya. Dengan memberitahu semua hal-hal yang kau ketahui dari ngunduh jiwa, maka masa tuamu akan penuh dengan kedamaian. Bukan hanya itu saja, siksa kuburmu akan diperingan, kecuali kau menjadi hamba yang benar-benar bertobat terhadap Tuhan. Hati Mbah Sur seperti terbakar oleh api. Ia merasa sudah direndahkan oleh orang lain yang bahkan ia sendiri tidak mengenalinya. Kurang ajar kau, Sumi. Kau tahu apa tentang dosa dan siksa kuburku?
Kau tahu apa tentang kehidupanku yang penuh dengan penderitaanku? Kau tahu apa tentang Rahayu dan segala kesedihannya? Tanya Mbah Sur. Tanpa sadar, Mbah Sur telah membongkar secara perlahan terhadap keraguan dari hati Ustadz Somantri yang awalnya tidak mempercayai jika Rahayu benar-benar ditumbalkan oleh Mbah Sur. Jadi, apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi benar? Rahayu ternyata ditumbalkan atas kehendakmu? Tanya Ustadz Somantri sembari menatap ke arah wajah Mbah Sur. Tiba-tiba Ibu Sumi tertawa terbahak-bahak. Pak Sumardi yang melihat istrinya itu tertawa hanya bisa keheranan. Baru kali ini ia melihat sisi lain dari istrinya yang benar-benar sangat tidak terduga. Sialan kau Sumi, kau sudah menjebakku agar mengakui semua perbuatan salahku, teriak Mbah Sur sembari mengarahkan beberapa pukulan ke arah Ibu Sumi. Pak Sumardi berusaha menghentikan pertikaian itu. Ia mencoba untuk menangkis satu persatu pukulan dari Mbah Sur yang terlihat sangat tak bertenaga karena telah dimakan usia ke arah istrinya. Pergi kau dari rumahku, pergi, teriak Mbah Sur sembari mengarahkan beberapa pukulan lagi. Namun Pak Sumardi masih bisa menangkis pukulan Mbah Sur yang mengarah ke istrinya itu. Ibu Sumi menghentikan tawanya sekarang. Ia kemudian menundukkan kepalanya sembari memainkan jari jemarinya secara perlahan, seolah-olah ingin membuktikan segala apa yang diucapkannya. Ibu Sumi justru memberi tantangan yang mengerikan kepada Mbah Sur. Aku tahu siapa pelaku sebenarnya dalam ngunduh jiwa ini. Aku tahu ketakutan terbesarmu saat ini, Mbah Sur. Aku tahu apa yang selama ini orang-orang menyalahkan Bunda Melati karena merasa sejatinya pelaku penumbalan ini adalah dirinya sendiri. Jelas Ibu Sumi kepada Mbah Sur. Apa maksudmu Sumi? Tanya Mbah Sur. Apakah perias pengantin benar-benar telah melakukan ritual khususnya kepada pelaku di balik ini semua? Apakah Bunda Melati hanya sebagai pengecoh dari asumsi masyarakat? Atau pelaku itu sendiri adalah orang yang selama ini sengaja disembunyikan agar bulan pengantin tetap menciptakan ngunduh jiwa terhadap gadis-gadis perawan? Tanya Ibu Sumi. Mbah Sur berteriak dengan kencang dan meminta kepada Ibu Sumi untuk terdiam. Ia tidak ingin Ibu Sumi meneruskan kembali apa yang seharusnya tidak diucapkan. Cukup Sumi, kau bukan orang asli desa Wongso. Kau sendiri tidak tahu menahu kenapa semuanya bisa terjadi. Jelas Mbah Sur. Ibu Sumi kemudian melepaskan tangan suaminya yang masih menahannya agar tidak lepas kendali tatkala emosinya sudah meluap dalam menanggapi tanggapan dari Mbah Sur. Aku ini orang yang sedang memandikan jenazah. Setiap hari aku bergelut kepada keseimbangan emosi yang diungkapkan para jenazah yang belum siap untuk mati. Semenjak bunuh jiwa berlangsung, hidupku penuh dengan teror dan ketakutan. Suara tulang belulang yang dipatahkan, tangisan wanita yang merintih kesakitan dan meminta tolong, itu semua adalah suara dari anakmu Rahayu, teriak Ibu Sumi. Mbah Sur terkejut mendengar hal tersebut. Ia tidak menyangka jika apa yang dirasakan oleh Ibu Sumi melebihi dari dugaannya sendiri. Teror dan kejadian yang mengerikan lainnya benar-benar sudah menyebar dan terjadi ke beberapa orang yang bahkan untuk Mbah Sur sendiri tidak mengenalinya. Namun ada satu pertanyaan yang saat itu juga tercipta di pikiran Mbah Sur. Mengapa Ibu Sumi bisa mendapatkan teror dari Rahayu? Apakah ada kesalahan yang terjadi kepada Ibu Sumi hingga membuat Rahayu terus-menerus menerornya?
Tapi mengapa kau juga mendapatkan teror? Apa yang menjadikan Rahayu menerormu? Tanya Mbah Sur. Kali ini Ibu Sumi tidak bisa menjawabnya. Ia hanya bisa terdiam sembari menahan rasa sesak di dada jika mengingat kejadian itu kembali. Pak Sumardi mulai angkat bicara. Sedari tadi ia hanya terdiam. Mungkin dengan mengambil kesempatan bicara ini, atmosfer ruangan menjadi lebih tenang. Begini Mbah Sur, saat itu kami berdua sedang memandikan jenazah dari Wati. Kau mungkin telah mengenalnya. Jelas Pak Sumardi. Dia pasti sudah mengenalnya. Mbah Sur dan Pak Wito itu satu komplotan, ucap Ibu Sumi. Apa maksudmu? Tanya Mbah Sur. Diam dulu. Jika semua dibicarakan seperti ini, tidak akan selesai. Tujuan kita adalah membatalkan proses ngunduh jiwo. Besok sudah memasuki bulan pengantin. Jika kita semua tidak bisa menyelesaikannya, ucap Pak Sumardi. Tidak semua, Pak. Cukup kita berdua. Dua orang ini adalah komplotan dari mereka, ucap Ibu Sumi lagi dan lagi. Ibu Sumi kembali memotong pembicaraan dari Pak Sumardi. Entah apa yang membuatnya kesal hingga tidak menyukai sama sekali dari Mbah Sur dan juga Ustadz Somantri. Diam dulu, Bu. Aku tahu kita berdua akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Tapi dengan siapa lagi kita akan mencari informasi ini selain dengan mereka berdua? Tanya Pak Sumardi. Walau bagaimanapun juga, Pak Sumardi tetap merangkul Mbah Sur dan juga Ustadz Somantri. Menurutnya, ada banyak hal yang belum diketahui oleh Pak Sumardi terkait dengan ngunduh jiwo itu sendiri. Aku mohon untuk semuanya. Besok adalah bulan pengantin. Aku sendiri tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita sudah mendapatkan informasi terkait dengan pengantin selanjutnya yang akan dinikahkan oleh Bagus. Apakah ada saran untuk bisa menggagalkannya? Tanya Pak Sumardi. Akan tetapi gerak-gerik dari Mbah Sur mulai terlihat kembali. Sepertinya ia sudah menyadari apa yang seharusnya dilakukan untuk menebus semua dosa-dosanya di masa lalu agar kesejahteraan serta kedamaiannya di masa sekarang. Aku tahu kalian berdua ingin menyelesaikan ngunduh jiwo. Tapi menurut kalian, berapakah pelaku dari orang-orang yang melakukan ngunduh jiwo itu? Tanya Mbah Sur. Pelaku ngunduh jiwo? Tanya Pak Sumardi. Benar. Sebelum kita menyelesaikan semua masalahnya, apakah kalian tahu berapa pelaku dari ngunduh jiwo itu? Tanya kembali Mbah Sur kepada mereka semua. Ibu Sumi kembali berpikir untuk dapat menjawab pertanyaan yang diarahkan oleh Mbah Sur terkait dengan pelaku dari ngunduh jiwo itu sendiri. Setauku pelakunya itu ada 4, ucap Ustadz Somantri. Sebutkan. Bagus, Bunda Melati, Bi Imah dan juga Cici. Bagaimana dengan Wito? Tanya Mbah Sur. Tidak ada salahnya memang untuk memberikan argumen terkait hal ini. Akan tetapi status dari Mbah Sur sendiri masih belum jelas. Apakah ia memang pelaku yang layaknya sama seperti Pak Wito, atau memang ia hanyalah sekutu yang membantu proses ngunduh jiwo dijalankan? 2 orang, jawab Ibu Sumi. Tiba-tiba Ibu Sumi memberikan sebuah argumen yang berbeda dari yang lainnya. Ia sendiri telah memikirkan secara matang terkait dengan pelaku asli dari ngunduh jiwo itu. 2 orang, siapa saja?
Tanya Mbah Sur. Aku tidak tahu terkait dua orang pelaku ini. Mungkin kau adalah satu-satunya orang yang masih dalam ikatan sekutu terhadap mereka, yang sudah mengetahui secara pasti pelakunya. Akan tetapi, aku sudah mengira jika pelakunya adalah orang yang selama ini disembunyikan dan tidak diketahui oleh siapapun. Sedangkan mereka hanyalah penggerak dari Ngunduh Jiwo. Mbah Sur tersenyum mendengar jawaban yang diberikan oleh Ibu Sumi. Akan tetapi, menurutnya jawaban yang baru saja disebutkan oleh Ibu Sumi masih belum tepat. Ibu Sumi masih belum bisa menyebutkan nama pelaku dari Ngunduh Jiwo itu sendiri. Jadi, siapa pelakunya? Tanya Ustadz Somantri kepada Mbah Sur. Benar, seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Sumi. Pelakunya sengaja disembunyikan. Dia akan muncul ketika bulan pengantin itu tiba. Ibu Sumi dan Pak Sumardi terkejut mendengar penjelasan dari Mbah Sur. Padahal selama ini mereka berdua hanya berkiblat kepada Bunda Melati dan beberapa orang yang secara jelas melakukan ritual itu sendiri. Siapa pelakunya? Tanya Ustadz Sumantri. Aku tidak bisa memberitahu akan hal itu, jelas Mbah Sur. Tunggu, jika dirimu tidak bisa memberitahu, apakah selama ini semua yang kau ceritakan hanyalah karangan palsu darimu sendiri? Tanya Ibu Sumi. Kali ini Mbah Sur tertawa kegirangan. Ia seolah-olah sedang mengejek dan merendahkan Ibu Sumi serta yang lainnya karena telah mempercayai cerita yang telah ia buat sebelumnya. Aku sengaja melakukan hal tersebut. Aku membolak-balikan fakta. Saat bulan pengantin tiba dan saat pernikahan itu diadakan, mereka melakukan sebuah ritual, bukan sebuah akad atau ikatan untuk kedua mempelai. Benar saja apa yang selama ini dicurigai oleh Ibu Sumi. Mbah Sur benar-benar telah membohonginya dan juga suaminya. Ternyata saat bulan pernikahan tiba, kedua mempelai akan melakukan sebuah ritual khusus, yang ritualnya itu sendiri bertujuan untuk menyesuaikan syarat dari Ngunduh Jiwo. Kurang ajar kau tua bangka. Kau telah membuat siksa kubur dalam duniamu sendiri, teriak Ibu Sumi sembari mencoba untuk menarik rambut putih dari Mbah Sur. Tapi anehnya, Mbah Sur bukannya merasa kesakitan saat rambut tuanya ditarik oleh tangan Ibu Sumi. Justru ia tertawa kegirangan sembari meneteskan air mata. Menurutnya, pertemuan itu adalah pertemuan yang paling membahagiakan. Cepat katakan, siapa pelakunya? Cepat katakan, bajingan, teriak Ibu Sumi. Sudah Bu, kasihan Mbah Sur, pinta Pak Sumardi. Tidak ada kata kasihan untuk iblis yang merasuki tua bangka ini. Ia adalah sekutu dari Bunda Melati. Ia sengaja menumbalkan anaknya. Ia sendiri telah membuat karangan bebas terkait dengan peristiwa di bulan pengantin. Sekali lagi, Ibu Sumi benar-benar kehilangan kendali. Pak Sumardi meminta kepada Ustadz Somantri untuk membantunya dalam melepaskan kedua tangan istrinya. Bantu aku Ustadz sialan, jangan hanya diam. Iya Pak. Ustadz Somantri berusaha membantu Pak Sumardi untuk melepaskan ikatan itu. Ia juga berusaha penuh agar keduanya benar-benar bisa dipisahkan. Tampaknya kekesalan dari Ibu Sumi sudah mencapai batasnya. Sedangkan Mbah Sur, ia dengan sangat mudahnya mampu memberikan pancingan kepada Ibu Sumi agar masuk ke dalam perangkap emosinya. Sampai akhirnya
rambut dari Mbah Sur banyak yang rontok dan berjatuhan. Hal ini membuat rambutnya menjadi rusak karena jambakan hebat yang dilakukan oleh Ibu Sumi. Sesaat setelah keduanya dipisahkan, Mbah Sur menundukkan kepalanya. "Kau tahu mengapa aku menyerahkan Rahayu kepada mereka?" tanya Mbah Sur. Semua terdiam. Mereka tidak ingin menjawab ocehan yang dikeluarkan oleh Mbah Sur kepada mereka semua. "Dia benar-benar akan mesejahterakan kami semua dengan kekayaan yang dibuat oleh Demit Manten." Ibu Sumi tidak ingin meladeni ocehan aneh dari tua bangka itu. Ia lebih memilih untuk bangkit dari duduknya dan mencari informasi sendiri terkait dengan apa yang selama ini dicarinya. "Apakah kau tidak tertarik, Sumi, untuk mengetahui siapa pelakunya?" tanya Mbah Sur. Ibu Sumi terdiam sejenak. Ia kemudian membalikkan badannya seraya mengucapkan sesuatu yang menohok. "Kalau memang nantinya ada tulah dari apa yang kau beberkan pada kami saat ini, pastinya besok aku akan datang lagi kemari," ucap Ibu Sumi kepada Mbah Sur. Untuk apa kau datang lagi kemari?" "Untuk memandikan jenazahmu, bajingan," teriak Mbah Sur. Ibu Sumi pun langsung meninggalkan Mbah Sur dan yang lainnya. Pak Sumardi mengikutinya dari belakang. Keduanya benar-benar berani terhadap kematian yang sebenarnya sudah ada di depan matanya sendiri. Entah mengapa, selama ini Ibu Sumi tidak takut akan kematian yang siap merenggutnya. Ia seolah-olah sudah melihat kematiannya sendiri dalam jangka waktu yang tidak akan lama lagi. Mungkin ngunduh jiwo adalah salah satu penyebab mengapa Ibu Sumi sendiri telah berada di dalam kehidupan yang setiap harinya dekat dengan kematian. Karena itulah, ia ingin sekali untuk menyelesaikan semuanya agar kehidupannya tidak berpandangan lagi terhadap kematian yang sudah berada di ujung tanduk. Ngunduh jiwo part 10 selesai sampai di sini. Oke, itulah tadi Ngunduh Jiwo part 10 karya Mas Restu Wiraatmaja. Nantikan kelanjutannya besok ya. Dan terima kasih sudah menonton cerita horor kali ini. Jika Anda menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya Anda menjadi yang pertama tahu ketika ada video baru. Jika Anda punya pengalaman horor atau cerita seram lainnya, tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, hati-hati saat gelap tiba. Selamat malam.